pemirsa TVRI, kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Santai. Bersama saya Intan Maharani, kali ini kita akan ngobrol santai bersama perempuan nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara. Tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini Intan sudah berada di kediaman beliau. Ikuti terus di Ngobras. Halo pemirsa TVRI, hari ini Intan sudah bersama dengan perempuan nomor 1 di Kalimantan Utara, yaitu Ibu Hajah Rahmawati Zainal SH. Beliau merupakan seorang istri dari orang nomor 1 di Kaltara, Gubernur Kalimantan Utara. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik saja Mbak. Baik, luar biasa. Ibu cantik sekali. Terima kasih. Sungguh sangat kehormatan bagi saya dan bagi kami bisa bertemu dan ngobrol langsung sama Ibu nih hari ini. Terima kasih Mbak. Ibu, kalau boleh kita berbincang, gimana sih perasaan Ibu menjadi istri dari orang nomor 1 di Kalimantan Utara, Bu? Kalau perasaan saya bangga juga Mbak, karena bagaimanapun masyarakat Kalimantan Utara telah mempercayai, memberi amanah kepada Bapak untuk memimpin Kalimantan Utara ini, menitipkan Kalimantan Utara ini agar bisa membangun Kalimantan Utara lebih maju dan sejahtera seperti kiat-kiatnya Bapak selama ini, membawa masyarakat Kaltara ini menjadi berubah maju dan sejahtera. Luar biasa ya Ibu. Terus Bu, kita tahu nih kan, bahwasannya banyak pepatah mengatakan bahwasannya di balik laki-laki yang hebat itu tentunya ada perempuan yang hebat juga yang mensupport gitu Bu. Kira-kira apa saja sih yang telah Ibu lakukan sehingga Bapak akhirnya menjadi orang nomor 1 di Kalimantan Utara? Terima kasih Mbak, bangga. Artinya bangga, kami telah dipercayai oleh masyarakat Kalimantan Utara untuk memimpin, terutama Bapak ya, memimpin Kalimantan Utara ini seperti visi dan misi Bapak memimpin Kalimantan Utara berubah maju dan sejahtera. Dan saya menjalani apa adanya Mbak. Jadi apa yang yakin, bukannya apa ya, berkeyakinan semua itu takdir dari Allah. Jadi kami menjalani apa adanya. Masyarakatlah yang menilai bagaimana memimpin atau memilih pemimpinnya, dan mungkin Bapak dikasih amanah dan dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Utara. Luar biasa Ibu. Kemudian pernah nggak sih Ibu sebelum akhirnya Bapak menjadi orang nomor 1 di Kalimantan Utara, menjadi Gubernur Kalimantan Utara, pernah nggak Ibu sebelumnya itu berpikir bahwasannya kedepannya Bapak akan menjadi seperti ini? Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi gubernur, tapi selalu bermimpi menjadi orang baik dan orang yang apa adanya, dan apa yang telah diamanai oleh siapapun, terutama masyarakat saat ini Kalimantan Utara, kami menjalani dengan tulus dan betul-betul amanahnya harus dipegang, karena ujian itu dari Allah tidak hanya berupa kesulitan, tapi juga sesuatu hal yang misalnya seperti saat ini, itu juga merupakan amanah dan ujian bagi kami. Bagaimana kami selanjutnya agar bisa amanah itu tetap dijaga. Tentu. Makanya kan kita selalu meyakini bahwasannya seseorang itu bisa menjadi besar juga berkat dari dorongan keluarga, terutama istri tercinta, begitu Bu. Kemudian setelah akhirnya Bapak menjadi Gubernur Kalimantan Utara nomor 1, orang yang sangat disegani dan dihormati di Kalimantan Utara, menurut Ibu ada nggak sih perubahan Bapak sebagai seorang suami kepada istrinya? Tidak ada perubahan, masih tetap juga sama. Kami dari dulu sejak membina rumah tangga, kami jalani dan kami tidak saling saling mengerti. Jadi Bapak misalnya dengan aktivitasnya selama ini yang super, dan saya terbiasa mandiri Mbak. Sejak jadi Ibu Bayangkari, sejak umur 21 tahun, saya jadi istri Kapolsek. Kadang-kadang Bapak karena kalau menjalani sesuatu atau seperti misalnya jadi Kapolsek, berarti betul-betul dijalani apa jabatan yang diemban. Kadang-kadang 2 hari 2 malam nggak pulang-pulang. Tapi saya sudah yakin bahwa itu saya tidak pernah harus misalnya contohnya Mbak, misalnya anak sakit, sementara Bapak lagi dinas, benar. Kemudian saya telepon aja cepat pulang. Tapi sudah terbiasa untuk saya mandiri, apapun bisa saya sebisa saya bisa memikul sendiri. Kalau tidak ini saya pikul sendiri dulu. Ketika saya tidak agak terhambat atau aku baru saya telepon Bapak. Karena saya tidak mau mengganggu aktivitas Bapak
karena saya yakin Bapak itu kalau melakukan sesuatu betul-betul dengan tekun dan harus sampai akhir, sampai ini baru ini sukses. Luar biasa ya Ibu dalam mensupport dan memahami Bapak Gubernur Kalimantan Utara kita tercinta ini. Kemudian Bu, ada nggak sih hal-hal lucu yang Ibu sukai dari Bapak? Itu apa sih kebiasaan lucu Bapak? Hal-hal yang lucu yang selama ini kami jalani, katanya orang ada istilahnya ilmu selisih. Ilmu selisih. Iya. Apa itu Bu ilmu selisih? Ilmu selisih itu ketika saya datang, Bapak pergi. Oh, Kadang-kadang oke. jadwal kami itu sering saling berbenturan. Bapak misalnya ke Tarakan, saya baru masuk ke Tanjung. Kadang-kadang saya Tanjung Selor, Bapak ke Nunukan. Jadi kami tidak pernah ini. Jadi tidak terkenal Mbak istilahnya ilmu selisih. Tapi hal itu menjadikan sesuatu yang lucu. Kadang-kadang seperti kemarin, tiba-tiba kami ada acara PKK yang di Jakarta. Kemudian Bapak di Jakarta, begitu Bapak mau mendarat, saya sudah WA Bapak. Berarti kita nanti bertemu di bandara. Baiklah, nanti kita bertemu di bandara. Tiba-tiba ketika mau bertemu, pesawatnya Bapak datang, pesawatnya yang berangkat tutup. Oke. Iya, itu ya kadang-kadang hal lucu menjadi hal yang romantis bagi kami. Oh, romantis ya Lantia. Kadang-kadang kami bertemu di transit, tempat transit atau apapun. Dan hal itu bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu hal yang unik bagi kami. Iya. Menyempatkan sedikit waktu yang ada ya, Iya. Bu, untuk bertemu. Karena Bapak mengatakan bukan kuantitas kita bertemu, tapi kualitas ketika kita bertemu. Bukan kuantiti, bukan seringnya bertemu tapi tidak ada manfaatnya, tapi sedikit bertemu tapi manfaatnya besar. Ya Ibu, setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sungguh luar biasa. Intan juga masih banyak sekali hal yang ingin kita pertanyakan. Jadi pemirsa tetap di Ngobrol. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah. Ketika sehat tenagamu, tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ada 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar. Berjuang Isomar tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu.
matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Pemirsa TVRI masih bersama Ngobrol Santai dan masih bersama ibu kita tercinta, orang nomor 1 di Kalimantan Utara, yaitu Ibu Hajah Rahmawati Zainal SH, benar Ibu ya? Oke, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ibu, kalau boleh tahu, Intan, kita semua tahu, masyarakat Kaltara semua tahu, Ibu selain menjadi ibu dari istri dari Gubernur Kalimantan Utara, Ibu juga sebagai pengusaha, kemudian Ibu juga menjadi ibu bayangkari, kemudian Ibu juga sebagai bunda PAUD. Bagaimana sih Bu cara Ibu membagi waktu sebagai seorang istri dan beberapa kegiatan-kegiatan Ibu lainnya? Alhamdulillah, mungkin karena semua itu bisa diatur. Kalau untuk usaha saya sudah menyerahkan kepada keluarga saya, anak saya, untuk karena bukan keluarga. Kemudian untuk membagi waktu tergantung niat kita, dan saya alhamdulillah selama ini saya bisa mengatur semua waktu yang ada, baik untuk Bunda PAUD, PKK dan Dekranasda, semua berjalan dengan lancar dan selama ini bisa teratasi semua seperti itu. Kemudian adakah Bu kegiatan-kegiatan dari mungkin PKK yang menyinggung langsung terkait pemberdayaan perempuan di Kalimantan Utara ini? Selama ini kami juga dengan PKK, dengan para kader PKK, kami terjun langsung ke daerah perbatasan, ke desa-desa. Kami memberi menyemangati mereka untuk rasa percaya diri mereka, para wanita di baik yang ibu rumah tangga dan juga yang ada di desa dan sebagainya, agar mereka bisa meluarkan segala hobi mereka yang bisa mendatangkan uang, seperti itu. Artinya bisa menghasilkan uang sehingga bisa mengangkat ekonomi keluarga mereka. Kan banyak ibu-ibu rumah tangga seperti yang saya lihat di Tarakan itu, ataupun kemarin saja kami ke Pulau Tias, dan di situ kebanyakan mereka itu adalah suaminya nelayan. Ketika hasil melaut ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijual atau belum sempat dijual, nanti mereka bisa membuat kerupuk dan sebagainya, seperti itu. Jadi kami memberi semangat mereka bahwa ayo, daripada kita berdiam diri, mari kita isi hari-hari dengan cara yang bisa lebih meningkatkan ya kreativitas dan menunjang perekonomian. Benar, ya, mengangkat ekonomi keluarga mereka gitu loh. Oke. Kemudian Bu terkait Dekranasda. Nah, di kita kan, ini dulu minum. Iya Bu, terima kasih banyak. Mari Mbak, kita ini minum dulu. Iya. Gimana Mbak? Ya, terkait Dekranasda Bu, boleh diceritakan Dekranasda Kalimantan Utara ini seperti apa? Karena ini Dekranasda Kalimantan Utara cukup bombastis istilahnya untuk kiprahnya. Kemarin kami dapat berkunjung ke Dekranasda Jawa Timur, karena saya pikir Jawa Timur itu sudah lebih maju sebelumnya daripada kita. Provinsi yang terlama dan kita adalah provinsi yang bungsu istilahnya, jadi kami harus banyak belajar pada yang sudah duluan maju. Ya, jadi saling menukar ilmu. Mereka punya SDM yang tinggi, sementara kita punya material yang banyak, bahan baku yang banyak, jadi kita bisa bertukar pengalaman. Kami menimba ilmu dari Jawa Timur, gimana meningkatkan SDM sehingga apa yang ada di Kalimantan Utara ini bisa menjadi produk unggulan bagi Kalimantan Utara. Kita belajar ilmunya dari mereka. Luar
biasa. Iya. Kan Bu. Oke, setelah Ibu berkunjung ke Jawa Timur, tujuannya adalah untuk sebagai percontohan bagaimana pengembangan SDM di Kalimantan Utara sehingga lebih kreatif menggunakan sumber daya alam yang ada yang untuk dikelola untuk meningkatkan kreativitas dan juga ekonomi tentunya di Kalimantan Utara sendiri begitu. Kemudian Bu, bagaimana sih Ibu melihat sekarang ini kan banyak banget kerajinan-kerajinan, kemudian kreasi-kreasi dari mungkin batik dan lain sebagainya dari Kalimantan Utara sendiri, itu seperti apa perkembangannya Bu? Seperti yang saya bilang tadi, perkembangan untuk Kalimantan Utara cukup sangat signifikan saat ini karena kita di misalnya di Pulau Jawa itu terkenal dengan batiknya. Nah, untuk nasional sendiri teman-teman saya dari Dekranasda Pusat mengakui bahwa anyaman kita sangat halus dan sangat bagus mutunya. Kita ya Bu. Iya, dan perlu Mbak tahu juga dan kami sudah membuka apa istilahnya ekspor atau galeri. Ada salah satu penganyam kita dari, kalau tidak salah itu dari Krayan, yang membawa tas-tas yang anyaman kita tuh ke Paris. Oke, jadi sampai dikenal di kancah internasional luar biasa. Karena mereka mengakui, dan saya berharap suatu saat kita punya ciri khas yang menjadi tren kita untuk di Indonesia. Misalnya kalau di Jawa itu dengan batiknya, kemudian di Padang dengan bordirnya. Nah, kita Kalimantan ini, terutama Kalimantan Utara, dengan anyaman tasnya dan manik-manik. Ya, terutama anyaman tas. Karena kalau misalnya kalau manik-manik kita masih mengimpor bahannya dari luar, artinya dari Indonesia sendiri walaupun dari Jakarta dan Surabaya. Tapi kalau anyaman itu murni dari bahan lokal sendiri kita, ya. Kreativitas tangan orang Kaltara. Perempuan-perempuan di Kalimantan Utara. Benar. Karena betul-betul bahan bakunya juga murni dari alam kita sendiri. Oh iya. Oh iya, ini mungkin adalah salah satu kreativitas atau hasil dari anyaman itu sendiri ya Bu. Iya. Dan ini cukup halus, cukup diakui oleh siapapun yang melihat, dan Dekranasda juga menganjurkan jempol untuk hasil kreasinya Kalimantan Utara dengan kehalusan dan juga, dan ini semua ada punya maknanya. Oh, ada maknanya. Boleh diceritakan sedikit maknanya? Artinya dari suku Dayak, setiap pembuat momen, setiap tas yang dianyam, mereka tuh selalu berfilosofi kepada adat. Ya, mungkin dengan ada 4 gambar ini dan sebagainya. Mereka punya arti semua. Jadi setiap motif itu pasti ada artinya. Iya. Seperti itu. Inilah yang kemudian memperkenalkan Kalimantan Utara kepada dunia. Luar biasa Kalimantan Utara. Dan ini sudah merambah ke internasional. Iya, artinya sudah go public, walaupun masih mungkin di salah satu negara seperti di Belanda nanti, kemudian sekarang masih di Perancis atau Paris, dan sekarang ini sudah merambah ke Belanda. Mereka mengakui semua bahwa betul-betul hasil desainnya bagus dan halus. Luar biasa. Iya. Dan kami juga untuk batik juga, iya Bu. Kami juga ingin mempunyai ciri khas yang khusus untuk batik Kaltara, lebih pada pewarnaannya, baik kita ambil dari alam, ya misalnya warna-warna alam ada, kemudian untuk warna yang dipadu-padankan sekarang lebih pada biar kami punya ciri khas sendiri, ya itu lebih terang. Lebih terang. Ya, lebih istilahnya itu warnanya menyolok. Dan semua juga mempunyai arti dan diambil dari kebudayaan setempat, seperti Sena Tidung, Tarakan, Dayak, Lundaya dan sebagainya. Sehingga kelihatan ya Bu ya, bahwasanya kalau batik Kaltara itu ciri khasnya akan adalah berbeda. warna yang lebih mentereng, seperti kuning, biru, iya. merah, begitu ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, terkait Ibu sebagai Bunda PAUD, bagaimana sih Bu melihat sekarang ini, anak-anak saat ini seperti apa Bu? Saat ini kami mungkin karena pas ketika Bapak dilantik, kebetulan kita ada musibah nasional internasional itu COVID-19. Ya, benar. Jadi kami selama ini berusaha semaksimal mungkin, walaupun sekarang anak-anak tidak bisa tatap muka, kami selalu menyemangati atau
selalu memberi info ke guru-guru agar bisa mengadakan mengajar itu melalui online. Iya, tetap ada walaupun tidak tatap muka, tapi dan alhamdulillah semua berhasil dan mereka walaupun sekarang tidak bersekolah langsung, tapi materi dan pelajaran mereka bisa dapatkan melalui online. Tetap tersalurkan. Tetap mereka bisa mendapatkan sesuai dengan yang memang harus mereka dapatkan meskipun tidak secara langsung. Iya, secara langsung. Dan mungkin dengan seperti itu saya berharap Kaltara itu tidak lagi ada yang seperti dulu itu buta huruf. Kami berusaha PKK juga menggandeng dinas terkait agar bisa memberantas buta huruf. Karena saya akui Mbak, kemarin saya berkunjung ke suatu kecamatan, masih ada beberapa desa yang betul-betul banyak yang belum bisa membaca dan sebagainya, dan cukup miris buat saya. Dan kemudian kami dengan PKK akan mencari solusinya agar Kaltara itu terbebas dari buta huruf sendiri, mulai dari apa yang Ibu lakukan sebagai Bunda PAUD dari anak-anak itu sendiri. Benar banget. Oke, itu merupakan salah satu contoh batik Kalimantan Utara, benar Bu? Benar. Mana Bu? Nah, ini seperti motifnya ini menyolok, ada warna kuning. Ini motifnya Dayak. Motif Dayak Kaltara, Dayak Kalimantan Utara. Khas ya Bu Khas ya. Kemudian ini juga kami padu-padankan dengan tenun. Ini tenun juga dari Kalimantan Utara. Jadi kita Kalimantan Utara. Bu? Iya, tenun Kalimantan Utara. Dan ini semua memiliki arti filosofi masing-masing. Oke Bu, terima kasih. Sebelum kita menutup obrolan-obrolan kita yang seru ini pada malam hari ini Bu, boleh Ibu kiranya memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan di Kalimantan Utara Bu? Kepada perempuan Kalimantan Utara, ayo kita maju, berubah, maju dan sejahtera seperti visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita. Apapun kita perempuan pasti kita bisa melakukan sesuatu dengan cara kita menggandeng UMKM dari rumah kita sendiri. Mari kita berkarya. Setiap perempuan pasti punya kemampuan dan hobi sendiri. Misalnya yang hobi untuk membuat kerupuk, hobi untuk membuat panganan kuliner. Ayo kita semua kita berkarya. Karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah sesuai dengan pergubnya beliau bahwa mari kita mengutamakan kearifan lokal, baik dari baju dan apa yang kita pakai dan juga dari makanan sendiri. Nanti ibu-ibu yang di rumah mungkin bisa membuat kreasi dari makanan, mungkin dari alam yang ada di sekitarnya, dari misalnya tepungnya, dari tepung ubi, singkong, ataupun dari pisang dan sebagainya. Dan kami juga sudah mengadakan beberapa istilahnya itu pangan lokal, dan kami dengan cara kami sudah untuk menyemangati perempuan-perempuan Kaltara yang dari berbagai macam hobi, kami sudah mengadakan berbagai lomba, baik lomba fashion show, lomba batik, dan juga lomba membuat panganan lokal. Dan kami juga Mbak ada lagi yang lebih bagus lagi dan juga bisa menyemangati masyarakat Kalimantan Utara. Setiap ada acara di dinas terkait, kami selalu mengutamakan panganan lokal untuk menjadi menu kami ataupun menjadi makanan yang di acara tersebut. Jadi perempuan di Kaltara jangan ragu untuk berkreasi, karena apapun itu akan selalu disupport oleh pemerintah provinsi. Benar Bu? Ya, benar. Benar banget. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Itu tadi perbincangan kita, obrolan santai kita dengan perempuan nomor 1 di Kalimantan Utara, Ibu Hajah Rahmawati Zainal SH. Mungkin sekian dan sampai bertemu di obrolan selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.